Nah, lagi asik main di situ, dia bilang ada telepon, temennya sakit. Saya bilang, sakit, jengukin yuk. Ya ayo, dia bilang diajak, ngikut. Nah, dilalah kirain sakit perut, apa sakit apa, medis. Nggak taunya kayak orang kesurupan, Bang. Udahlah, kita nggak mau perjelas. Yang penting lu keluar dari situ kan. Lu bilangin dulu sono. Jangan kita penasaran. Emang lu kenapa bisa disuruh masuk? Dia demen sama nih anak, nyuruh gua masuk ke dalam katanya. Wah, timbul final makin jelas. Jadi perkaranya ternyata pelet, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi gua telah kedatangan salah satu narasumber. Kebetulan narasumbernya ini pernah ngisi juga di Gelap Malam Story. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bang? Alhamdulillah baik. Bang Dul gimana? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah, amin. Ini Bang, kalau boleh tahu nih, kisah yang mau dibawakan pada malam hari ini tentang kejadian apa nih Bang? Kejadiannya sih nolongin temennya temen. Nolong temennya temen. Temennya temen. Jadi dibilang mendadak dukun mungkin bisa emang mendadak dukun. Oh gitu. Iya. Emang ada basic juga ya? Kagak sih sebenarnya mah. Cita-cita juga bukan. Oh, memang gitu. kebenaran kepepet dan nggak ada pilihan lagi. Jadi dari situ. Oke, siap. Tahan dulu Bang Helmi ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel gua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Buat teman-teman juga yang mau ingin menjadi narasumber di Gelap Malam Story, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini nih. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Jadi kejadiannya itu di tahun 2007. Lokasinya mungkin nggak terlalu detail ya Bang untuk menjaga privasi orangnya dan daerahnya. Masih di Tangerang Selatan, daerah sekitaran Serpong. Waktu itu kebenaran temen itu kerjanya jadi penjaga warnet. Aneh main ke situ. Nah, lagi asik main di situ, dia bilang ada telepon, temennya sakit. Sakit, jengukin yuk. Ya ayo, dia bilang diajak, ngikut. Nah, dilalah kirain sakit perut, apa sakit apa, medis. Nggak taunya kayak orang kesurupan, Bang. Kayak orang kesurupan. Kayak orang kesurupan. Nah, ya karena niatnya jenguk doang, ya udah kita tungguin, kita liatin. Baru sampai di rumahnya tuh, Bang. Kita duduk ngeliatin, pengen masuk ya takut. Ya karena juga nggak paham juga. Nah, itu dari pihak keluarganya manggil orang dari pesantren, santri-santri dipanggil, dibacain Yasin tuh. Sekali masih kurang, ternyata yang kesurupan ini malah ngikut duduk. Dia bangun dan ngikut baca Yasin. Yang kesurupan ini? Yang kesurupannya dibacain Yasin ngikut baca Yasin, Bang. Nah, terus sampai 2 kali, disuruh lagi, terus sampai 11. Total tuh 11 kali baca, Bang. Yasin? Yasin. Ya tahu sendiri dari 1 sampai akhir kan Yasin panjang juga Bang. Apalagi sampai 11 kali. Nah itu malah bukannya sakit atau kepanasan. Malah asik duduk ngikut baca tuh orangnya yang sakit. Ini kalau boleh tahu Bang, ini si yang kesurupan ini perempuan apa laki-laki? Perempuan Bang. Perempuan? Perempuan. Nah sampai yang santrinya ini nyerah. Bu pamit Bu, kita udah 11 kali baca. Udah capek. Terus ini gimana? Ya kita juga ada jam lagi. Kemudian santrinya juga memang ada jam lagi. Akhirnya pada pamit tuh. Nah, terus
Ibunya kan bingung, kondisinya bocahnya masih ngaco, teriak-teriak, marah-marah, ntar nangis. Nah akhirnya ada orang datang di situ. Nah orang mau niatnya ngobatin, malah dibacain abis bang orangnya. Lu ngapain lu ngobatin gua, katanya begitu. Kata orang surupan ini. Kata yang sakit itu, lu biasa ngesak di anu-anu sama si anu-anu. Akhirnya tuh orang pengen ngobatin, kagak jadi bang. Ya kita bilang, ini orang udah sakit tapi kok bisa membaca. Jadi ya kita juga nggak paham tuh kemampuan apa seperti itu. Akhirnya bang dikasih air, diminumin, disemburin lagi tuh orang. Kayak ngobatinnya ini. Kayak ngobatin. Ya karena muka udah merah, disemburin air juga. Akhirnya dia keluar. Emaknya udah bingung, bapaknya juga bingung, keluarganya juga bingung. Nah karena udah nggak ada yang nolong lagi, kita diajak masuk. Emang adek bisa dek? Saya emang nggak bisa, saya cuma jenguk, saya bilang. Memang sih ada sedikit pengalaman. Dan pernah juga sharing-sharing tentang ngobatin orang begitu bang. Kalau saya pikir emang kesurupan, kalau kita yakin, kan orang tahunya baca Yasin, baca surat apapun itu di saat ada kejadian. Iya betul. Nah, terus ketika tidak ada efek, yang disalahin bacaannya. Bukan. Karena orang itu bacanya pas saat kejadian. Bukan keseharian dia membaca satu ayat pun kalau dia istiqomah. Itu insya Allah bisa. Nah, karena ya memang pemahaman saya juga agak kurang, saya cuma dawamin ya, cuman Bismillah, Fatihah. Yakin cuma sama itu, karena udah nggak ada yang nolong, kondisi pun udah begitu, ya mau nggak mau kita coba. Nah, dilala, ya kurang lebih 15 menit ya Allah jabah, sehat bang. Alhamdulillah sehat orangnya. Keluar, cuma sebelum keluar, ini yang bikin saya jadi deg-degan. Kenapa tuh bang? Karena timbulnya fitnah. Maksudnya? Karena dia bilang ngomong gini, gua mau keluar, cuman lu bilangin sama yang dia di luar, jangan nyuruh-nyuruh gua masuk lagi. Kan jadi bahan pertanyaan bang. Iya. Ada orang di luar yang nyuruh masuk. Udahlah kita nggak mau perjelas, yang penting lu keluar dari situ kan. Lu bilangin dulu sono, jangan kita penasaran. Emang lu kenapa bisa disuruh masuk? Dia demen sama nih anak, nyuruh gua masuk ke dalam katanya. Wah, timbul final makin jelas. Jadi perkaranya ternyata pelet, Bang. Nah, dilala orang itu, ya mungkin kalau istilah orang sini, iga jarang. Yang gampang kesurupan, yang cewek ini. Ketika kena serangan pelet itu, ya mungkin berupa makhluk. Ya akhirnya terjadi benturan lah sama tuh orangnya sendiri, bereaksi dari situ. Ya kita bilang, oke. Kita nggak mau perjelas, kita ngomong sama yang di luar, yang sebelah mana luarnya, jangan sampai timbul fitnah. Tuh yang lagi tiduran di bangku bambu. Cowok berarti nih? Ya cowok, ya masa cewek melet cewek. Iya, maksudnya gitu dah. Iya, Ya, gitu, biar perjelas lagi. Nah, alhamdulillah kelar. Tapi gua mau keluar, gua ngikut lu ya. Ikut saya, kan kita mikir-mikir lagi. Yang kelihatan sih nggak apa-apa kalau ngikut mah. Yang kagak kelihatan. Cuman biar nih orang sehat, waras, keluarganya juga biar tenang, saya iyain. Ya udah dah, lu keluar, lu ikut gua. Ya jujur aja bang, saya sendiri kagak bisa ngelihat. Karena komunikasi itu kan kondisi orang sakit. Dalam artian ya mungkin bahasanya kesurupan lah. Jadi dari pengakuan-pengakuan itu, saya pribadi untuk mempercayainya pun, gimana yang namanya bahasanya, omongannya jin. Sedangkan yang nyata aja manusia, omongannya susah dipegang. Apalagi ini kayak kelihatan bang. Iya, Gitu kan. Cuman demi enaknya saya iyain. Itu hari pertama. Ketika udah enak, ya udah hari udah menjelang maghrib, saya pamit pulang. Nah saya kan nggak paham kalau yang benar ngikut. Emang berasa pegel nih pundak nih di situ. Nah karena pegel sampai rumah ya masih bisa sholat maghrib. Saya mohon ya, sama Allah, walaupun tadi sudah nolong ya di sholat maghrib saya minta lagi sama Allah untuk supaya orang itu ya disehatin, biar dijaga gitu. Nah dilala di badan saya pun ya agak berkurang entengan. Nah Isya aman. Nah, pas tengah malam bang,
Saya lagi duduk ya sambil iseng main komputer, tiba-tiba di depan ada gurupak. Ada suara tuh. Ada suara malamnya. Saya buka pintu, ada apaan ya? Kosong, nggak ada apa-apa, tapi kayak perabotan di depan rumah itu pada jatuh semua kayak saudara orang lari. Pokoknya berisik kayak gitu ya. Berisik tuh. Ya karena kita belum sempat ngelihat, udah nggak ada apa-apa dan tempat pun bersih. Nah kita bilang, kok jadinya malah begini, malah jadi aneh tempat saya. Karena memang saya juga kalau pengalaman lalu di pendakian tentang penampakan, kalau di sini tentang pengobatan itu pun hal yang baru. Sedangkan saya berbekal cuman hasil sharing sama abang saya. Ada di daerah Ciputat, saya sharing di situ. Ketika kemudian ketemu orang, ya coba saya gunain gitu kan. Nah dilalah, saya pikir udah begitu kejadiannya, ya semoga aja nggak ada kejadian apa-apa, baik di saya ataupun si cewek tadi. Nah besokan paginya nih bang, saya dapat kabar telepon kan, nih yang sakit kemarin kumat lagi. Waduh, saya jadi ingat kan, kepikiran, jangan-jangan yang semalam gerupak yang ngikut kemarin beneran ngikut, nah tiba-tiba pergi lagi begitu. Ya udah, ntar kalau udah segeran saya meluncur lagi ke sana, saya bilang. Iya, warganya juga mohon lu supaya datang lagi. Ya insya Allah ntar ya, gitu. Nah siang-siangan sedikit baru saya berangkat lagi tuh ke sana. Saya berangkat, saya liatin, nah ternyata emang benar surupan lagi. Nah cuma ini agak berbeda. Memang dari gayanya, dari suaranya tetap yang kemarin. Sampai saya tanya, lu kemarin lu mau keluar, katanya mau ikut gua, kenapa lu balik lagi? Ternyata jadi kalau versi si gaib ini bicara, dia memang benar ngikut pulang semalam ke rumah saya nih. Cuman dari pihak dukunnya ngambil dia. Ya karena kita nggak tahu bunyi guru Karena dia punya gitu. piaraan dia nih ya, piaraan dukun ya. Iya. Nah, cuman ketika diambil balik lagi ditugasin ke situ. Cuman lu percuma nyakitin gua kalau yang sekarang. Kok percuma, kenapa gitu? Gua mah nggak ada di badan nih bocah. Nah, ini suaranya ngomong siapa? Yang ngomong ya gua, tapi badan jiwa gua nggak ada di sini. Dia, kok bisa ada orang kesurupan jin, tapi jinnya sendiri nggak ada, cuma ada suaranya doang. Ya, karena emang di luar kemampuan saya dan di luar batas lah, nggak paham saya juga. Saya mikir lagi, saya coba doa, saya pegang, memang nggak ada energi, biasa aja. Getarannya nggak ada, tetapi kok ngaco. Memang saya pegang jari-jari dingin. Karena saya kalau megang orang lagi kayak kesurupan, kan saya ciri juga. Jari kaki dingin nggak? Yang kedua jari tangan dingin nggak? Yang ketiga kuping. Nah, kalau saya pegang jari kakinya panas, tangan doang dingin sama kuping dingin, itu biasanya histeria yang terjadi. Oh iya. Jadi ketika banyak pikiran, halusinasi ada dia, tekanan, nah, namanya depresi, lalu timbullah histeria, ngaco. Tapi kalau orang yang nggak paham, dibilang kesurupan juga, padahal histeria. Tapi di sini saya pengen semuanya dingin, stres ya enggak, pikiran ya enggak. Ya udahlah, coba saya sholat, minta petunjuk dulu ya. Saya minta izin sama ibunya, udah kelar. Oh ya udah. Nah dilalah sampai asar masih belum ketemu juga. masih kesurupan nih. Masih, cuman nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan yang teriak-teriak kemana-mana. Kalau sekarang tetap ngobrol, malah tetap melek, tapi bukan si cewek itu, tapi jinnya itu. Cuma lebih santai, nggak kayak kemarin. Kemarin teriak-teriak. Kalau sekarang udah dah, lu cepet kelarin. Kasihan juga nih bocah. Ya lu keluar. Ya gue nggak bisa, karena gue nggak ada di sini. Aduh, gimana caranya ya? Sampai maghrib masih belum ketemu juga tuh caranya. Ya udah dah, sholat maghrib dulu. Saya sholat maghrib. Nah, mungkin gue zikir bareng kali ini. Terserah mau isinya jin kayak mau orang lagi ngapa kayak. Yuk kita zikir bareng-bareng. Kita doa bareng-bareng. Nah, lagi zikir bareng-bareng tuh akhirnya keluarganya juga setuju, mau kita bermunajat sama Allah bareng-bareng.
Dilalah ketika zikir merem ada cahaya bang, bulat. Cahaya bulat. Itu Bang Helmi zikir itu keadaan merem. Dan keadaan merem, karena kita melek kayaknya agak kurang khusus. Coba merem cahaya. Cuman memang dari pandangan itu kelihatannya tuh menghantam ke cewek itu. Ceder. Nah, nyambungnya dalam penglihatan itu begitu kena, si cewek itu langsung wah begitu lagi. Saya melek buru-buru, astagfirullahaladzim. Udah zikir aja terus sampai kelar, udah kelar. Baru ini mah deket ini, saya bilang dari cahayanya itu. Kalau jauh kan dari atas biasanya. Iya. Ini udah datar, teng. Saya tanya, Bu, maaf Bu ya, belakang rumah ini apa ya? Kebun bala tong. Yaudah, biarin ini dijagain dulu, saya coba cek ke belakang. Ya hati-hati bawa senter dong, takutnya ada ular gitu. Iya Bu, coba saya senter, muter ke belakang, saya senter. Iya emang bener-bener bala bang. Tapi luas tuh kebunnya. Ya luas ya, pohon bambu, pohon yang gede-gede masih ada. Saya liatin, ya amit-amit jangan bayi sih bang, yang sampai merinding ya. Ya banyak juga bang makhluknya yang model kunti. Yang sebelah kanannya tuh di dekat pohon bambunya itu genderuwo bang, hitam tinggi. Ada di situ. Ya kenapa saya bilang genderuwo? Ya kata orang-orang sih gede, hitam, mata merah, betaring, hidungnya begitu bang. Mata itu genderuwo. Ya kalau kata orang kayak begitu emang saya lihat ya kayak itu. Tapi yang cewek kunti ini ada di pohon besar. Jaraknya sekitaran 5 meter dari bambu itu. Nah tapi di belakang tuh ada kayak orang, cuma samar siluet gitu kan. Kalau yang dua ini nggak mungkin, tapi yang bentuknya hampir kayak orang siluet kayaknya dari situ. Tapi saya liatin, makin lama makin jelas. Matanya melotot. Ke Bang Helmi. Iya, padahal saya ngeliat jauh siluet, tapi kok bisa ngeliat tembus mata gitu kan. Wah, jangan-jangan dari sini nih. Karena memang arahnya kan dari belakang rumah. Karena posisi saya di sini, cewek di sini, dari arah sana. Ya makanya saya nanya belakang. Karena dari situ. Udah Bu, saya minta garam. Buat apa? Ya ikhtiar aja Bu, semoga aja garam ini bisa jadi pagar. Dengan doa, semoga Allah ridhoin, Allah izinin. Saya pagar dulu, kalau emang Allah ridhoin, biar kita bisa menanggulanginya, biar nggak ada susulan-susulan berikutnya, saya bilang gitu kan. Udah saya kelilingin rumahnya, pakai garam. Ya kalau orang-orang sih, banyak kayak garam krosok, garam kasar. Yang kasar ya. Ya karena kita posisinya di situ juga emang nggak ada persiapan. Darurat lah ya. Darurat, pakai garam dapur. Kalau dalam hati sih garam dapur mau buat nyeplok telur enak. Tapi apa boleh buat bang? Ya garam hanya sebagai syariat. Intian doa minta sama Allah. Ya biar semoga ini bisa jadi pelindungan, bisa jadi pagar gitu kan. Coba saya tutupin dulu biar nggak ada susulan. Baru saya pegang lagi tuh yang ke dalam. Saya minta sama Allah, minta bukain ya Allah, berikan petunjuk. Ternyata ya memang hanya suara mulut dan matanya aja yang dikuasain tanpa nguasain tubuhnya. Ya Allah, jika memang ini batil, singkirkan. Kalau memang ini perbuatan orang, stop ya Allah. Dari manapun sumbernya stop, kesian. Ini udah menjelang malam, dan gitu kan. Ternyata ketika saya zikir, fokus sendiri, coba mencari tahu, itu kayak ada sebuah bangunan bang. Kayak dukun lagi duduk, ya entah halusinasi, entah imajinasi, karena memang tujuan saya zikir udah petunjuk, dikasih gambaran seperti itu. Memang ada kayak orang diikat. Di bayangan Bang Helmi ini. Iya, ketika lagi zikir itu dikasih bayangan seperti itu. Tapi kenapa nih orang diikat tapi bukan si cewek? Justru yang ngomong dari sana, ketika saya lihat orang di sana, bayangan orang itu yang diikat itu ngobrol, memang nyambung ke si suaranya yang cewek ini nih. Ya, kalau memang itu penyebabnya ya Allah. Kalau memang itu sebenar-benarnya Engkau tunjukkan, bebaskan makhluk itu yang di sana. Nah, kita cuma punya keyakinan doang sih bang.
Makanya tadi penglihatan itu entah imajinasi, entah fantasi apapun itu, karena kan saya sendiri mintanya sama Allah bang. Ya dilalah, kita zikirnya mantepin lagi, Allah jabah juga, dilepas. Ketika itu terlepas, langsung tuh nyambernya ke cewek, baru dia mau keluar. Izinnya ini nih. Iya. Itu masih ada ini nggak sih? Masih sangkut paut ke peleter tadi? Masih yang tadi. Oh. Ya mungkin yang hari pertama itu orang itu udah diobrolin. Awalnya memang nggak ngaku. Tapi jika memang ada nih bang ya, waktu hari pertama tuh kan, ya bang ikhlasin aja bang. Biar enak yang di dalam. Saya bilang gitu kan. Jadi bang iya ikhlas. Tapi yang nggak tahu pas hari kedua kok begitu lagi, saya bilang. Entah ikhlasnya dia bohongan, atau memang mungkin dari dia mah udah putus, tapi kan yang dari orang yang dia bayar ini belum tahu dari situ. Ya alhamdulillah 2 hari itu akhirnya aman selesai. Cuman syaratnya itu bisa nggak? Kalau bisa nih ibu keluarga nih sama yang sakit, ya sholatnya dirapetin. Ya daripada bengong juga si Enengnya juga ini zikir. Jangan banyakan bengong-bengong. Nah, kata ibunya sih emang nih anak suka bengong. Si perempuannya ini. Si perempuannya ini. Jadi gampang cepat masuk ya. Masuk. Udah gitu iga jarang lagi ya. Udah iga jarang, banyakan bengong. Ada masalah sedikit aja dia pikirin. Ya, apapun masalahnya, kalau dia pikirin jadi kosong, ya kamu bisa masuk. Ya, mengundang di situ, makhluk. mengundang. Karena apa ya? Seperti bahasanya, jika kita jauh dari Allah, dekat dengan setan. Kalau dekat dengan Allah, insya Allah. Walaupun setan jauh, tapi kan berusaha untuk menggoda, mengganggu. Seperti itu. Ya alhamdulillah, di hari kedua kelar, besokannya, ternyata seminggu besokannya nih, kejadian lagi. Balik lagi. Berarti 3 kali nih. Kesurupan. Iya. Nah, saya pikir kan nggak ada kelar-kelarnya nih. Ya udah dah, mau nggak mau kita datang. Kita tanya-tanya lagi. Bukan yang kemarin. Ternyata yang kemarin udah kelar, bang. Engkongnya ngakunya. Oh, si jin ini. Saya bilang ada-ada aja nih jin aku apa gimana masa saya yang dimainin, saya bilang. Ya udah, untuk biar nyelesain saya cari tahu sekalian. Maaf, ini siapa lah namanya? Nah, bahasa dia tuh kan, wah, engkongnya. Tapi engkongnya begini tangannya. Nyangkrem begini. Nyangkrem begitu. Kok kalau engkongnya kayak macan, saya bilang tangannya nyangkrem begitu. Bukannya engkongnya orang, saya bilang. Ya iya, gua dulu ngikut sama engkongnya. Oh, isian engkongnya. Iya engkongnya. Kalau engkongnya kan manusia, bukannya macan. Masa engkongnya macan bisa punya cucu orang gitu? Ya pokoknya gua engkongnya. Ya udah dah. Maksudnya mau apa sih, Kong? Gitu kan. Kita tanggap aja dah ya kan. Kesian cucu gua katanya. Dari kemarin ada yang nyakitin, ada yang melet katanya. Kagak ada yang jagain. Gua kalau mau jagain. Waduh, Kong. Sekarang kalau situ masuk-masuk ke badannya nih cucu, kesian, apalagi cewek. Nah, sekarang cewek tahu-tahu lagi gerang-gerung, ntar minta kopi, minta rokok, kan orang pantas, kok kesian. Kalau emang engkong niatnya baik, mah kalau mau jaga di luar baik, jangan di dalam badan ya, kesian, saya bilang. Iya, gue jaga di luar, tapi yang penting lu semua pada tahu kalau gue ada. Oh, berarti kejadian hari ini nih engkong nih datang pengen orang semua tahu, keluarganya tahu keberadaannya engkong sekarang ada nih. Iya, bilangin jangan lupa kirimin gua doa katanya. Oh, saya pikir yang kemarin. Kagak ada yang kemarin katanya. Ya udah dah kalau emang engkong gitu mah. Tapi ya maaf ya, kalau bisa nih bocahnya kalau sholat jangan diapa-apain, jangan diganggu, jagain baik, jangan masuk-masuk lagi, kesian, saya bilang. Malu, bocah wadon, saya bilang gitu kan. Ya udah dah, kalau gitu mah ntar kapan waktu gua main ke rumah lu ya. Buset,
Si anu nih, si yang aku ngkong ini. Ya iya bang, kalau ada yang main makan enak bang. Iya, mendingan ya. Mendingan gitu Kita beli kan. martabak gitu ya. Beli martabak, apa bawa apa. Nah kalau yang gaib, Iya, iya, iya. kita ngelihat kagak, kita ajak ngobrol, kita dibilang gila, ya kan kita bingung. Nah biar enak ya kan, kita iyain aja. Iya Kong, jangan lupa bawain saya rokok saya Samsu ya, saya gituin, saya bercandain. Dia malah ada jelutong katanya begitu. Lah kok ada aja, orang kalau datang kemana bawa tangan Kong. Lah gue bawanya pakai apa katanya. Ya aja sama bocahnya kalau mau main berarti jangan Kong doang, kagak ada wujudnya, saya bingung gitu kan. Walaupun wujud ada juga saya kagak bisa ngelihat Kong gitu. Jadi pengalaman itu dibilang lucu, ya serem juga Bang. Yang ya pengalaman baru sih Bang ya kalau untuk dunia pengobatan gitu. Mendadak dukun lah nih ya. Jadi mendadak niatnya mau jenguk lah malah ya? jadi ngobatin karena udah kasihan. Ya akhirnya ngerti dukun juga kagak. Ya kita ngertinya ya cuma sedikit zikir, sedikit doa. Ya berharapnya kan mau dikit mau banyak ya mengharap ridhonya Allah Bang. Jadi kebuka semua ya kan. Ya, jadi kebuka ya, semua. Kenapa ada kehidupannya gitu. Iya. Jadi ya kalau dibilang pengalaman yang ya wah banget karena belum pernah megang orang, belum pernah ngobatin orang. Jangankan orang kesurupan, lah ini malah orang kena guna-guna, pelet. Aduh. Nih, kalau sekarang berarti kepake nggak nih Bang? Ibaratnya dari awal ngobatin orang tuh yang mendadak dukun nih, sekarang ngobatin orang juga nggak? Ya jadi kalau ya sekarang karena pengalaman itu, oh ternyata kalau kita tenang, kita yakin sama Allah, insya Allah Allah berikan jawaban. Nah, segala sesuatunya atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Nah, kalau ketemu lagi ya apa boleh buat. Tapi kalau semuanya emang nyari-nyari, ya maaf kita bukan dukun. Tapi kalau mendadak kepepet ya apa boleh buat lah gitu kan. Karena ada pengalaman dari situ. Ya sampai kemarin-kemarin pun kadang kalau ada yang sakit, kalau emang nggak ada lagi yang ngobatin, ya apa boleh buat. Jadi kalau masih ada yang megang, ya lanjutin aja dah. Ibaratnya kalau saya mah filter Bang. Pilihan terakhir dari situ ya apa ya dibilang luar biasa. Jadi intinya kita yakin tapi ya itu harus ada dasar karena memang dulunya saya juga emang namanya baru-baru belajar ibadah, baru belajar dekat mengenal Allah. Cuman memang waktu dulu mah belum ada arahan, bahasanya guru karena kalau belajar kan mesti ada sanatnya. Nah yang repotnya kalau kita belajar sembarangan. Nah, dari pengalaman itu pun akhirnya kita berusaha mencari guru. Namanya biar kita punya pengetahuan pun jelas ada penanggung jawabnya. Ya, dari pengalaman begitu akhirnya saya pun berusaha untuk mencari diri deh. Ya supaya jadi diri saya yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dari situ. Karena kan kepake juga ilmu itu kan. Ya kepake juga. Saya pikir ya buat apaan sih yang begitu-begitu. Tapi kalau memang udah kepepet, ya kan mau apa boleh buat kalau kita punya sedikit-dikit mah gitu ya, kan. Seenggaknya kan bermanfaat juga Bang buat orang banyak Bang. Iya, dari situ. Mungkin itu aja Bang. Ya sampai situ aja sih. Ya terima kasih Bang Helmi ya. Udah berbagi cerita nih tentang pengalaman spiritual ngobatin orang mendadak jadi dukun lah ya. Mungkin banyak pelajaran juga nih hikmah dari cerita Bang Helmi. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.